Teman ngobrol ketemu sama Manca lagi. Oh halo, selamat malam. Masih di bulan Ramadan. Masih puasa dapat ke berapa nih? 15 lah ya. Enggak, waktu di aku kan kayaknya 15 enggak sampai. Berapa sih? 14. Itulah pokoknya ya. Minggu kedua di bulan Ramadan. Kita ketemu lagi di teman ngobrol. Cuman kita mau ngebatasin nih bahwa teman ngobrol itu sebenarnya tempat seseorang untuk bercerita, tempat seseorang untuk memberikan inspirasi juga, bukan tempat rasa-rasan. Apalagi Ramadan tidak boleh, ya kan? Tempat ngomongin orang juga enggak, tapi membicarakan fakta seperti itu. Semoga siapapun yang nonton teman ngobrol selalu mendapatkan inspirasi yang baik, meniru sesuatu yang baik dari bintang tamu yang sudah kita hadirkan. Malam ini kita kedatangan tamu tetap dari tim Satu Pintu. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa sih tim Satu Pintu aja yang diwawancari, yang lain gitu loh. Nanti dong. Awal-awal kita masih mau mengupas tim dari Satu Pintu karena setiap pribadi atau setiap personal dari tim mempunyai cerita masing-masing, ya kan. Nah, malam hari ini juga akan ada tamu dari tim Satu Pintu, salah satu tim kreatif juga yang mungkin sudah banyak yang tahu, salah satu selebgram Banyuwangi juga, walaupun followersnya berapa? Berapa followersnya? Oh, 9.000 lebih, lumayan. Aku berapa? 2.000. Masih belum centang biru, masih centang merah. Dia adalah sosok yang orang kenal sama dia itu sebagai sosok pageant, penari kayaknya. Dia lebih fokus ke kalau misalnya ada orang yang tahu, oh si itu ya, oh si itu penari. Nah, kita akan ngobrol, mengupas tuntas cerita-cerita tentang si sosok ini tadi. Ada cerita sedih, ada cerita marah, ada cerita emosi, ada cerita macam-macam. Langsung aja kita panggil Rizka Widiana. Nari dulu dong. Datang itu nari, kan kamu kadang menari. Iya, duduknya. Tapi gak kelihatan. Gak kelihatan ya. Rizka, selamat malam. Akhirnya aku ini ya bergabung di podcastnya Satu Pintu yang sangat meriah itu ya. Iya, sangat meriah. Melanglang buana. Fenomena. Iya. Semuanya lah ya. Okay. Rizka, apa kabar? Baik. Kelihatan ya dari mukanya Rizka ya. Sumringah ya Sumringah sekarang. ya. Lebih glowing. Pakai krim apa? Promo gue. Nggak, jangan promo. Nanti kalau misalkan ada yang dipakai, produk yang dipakai sama Rizka mau endorse kita juga. Boleh banget. Iya. Boleh. Oke. Boleh. Jualan Bu. Yes. Ya. Orang itu tahu sama yang namanya Rizka Widiana dari awal kita ketemu. Kita kenal berapa tahun sih? Dari kamu masuk 2019 ya. Orang kalau misalkan tahu Rizka siapa? Rizka penari. Kalau udah ngomongin Rizka penari pasti semua orang udah tahu. Saya penari Bu. Iya. Oh iya. Kamu ngerasa penari atau enggak? Atau kamu approve nggak? Kamu approve nggak kalau misalkan kamu dikenal sama banyak orang bahwa kamu tuh sosok Rizka penari? Iya. Emang penari dari kecil? Emang dari kecil. Sebelum TK. Bayi Bu, di dalam sudah menari. Oh, menari. Ya. Dari membuat. Oh. Mohon maaf. Iya. Kayaknya Gitu. membuatnya sambil begini-begini. Iya boleh. Ya dari umur 3 tahun udah. Dari umur 3 tahun udah menari. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah tarian, menurut Rizka, sampai-sampai orang itu ngelihat Rizka itu oke, kalau aku tahu Rizka tuh dia penari banget tuh, sampai junior kamu juga ngomongnya, oh Mbak Rizka, udah latihan narinya sama Mbak Rizka kayak gitu. Oh oke. Lalu? Iya, menurut kamu tarian tuh sampai di dalam jiwa kamu atau enggak? Sampai. Kalau bahas tari itu menurut aku tuh terapi jiwanya aku tuh melalui tarian. Oh, kok bisa? Bisa. Kalau sekarang bahasa sekarang tuh lagi in apa bahasanya self healing. Self healingnya aku lewat tarian ya. Tapi kalau misalkan kamu marah juga nari.
Kalau udah reda baru ini buat balikin mood aja. Ah gitu, menjadi salah satu terapi tarian. Iya. Dan misalnya kurang enak badan nih, bikin movement aja, bikin gerakan gitu. Kita pancing pakai musik atau suara alam seperti ombak, suara burung-burung gitu, bisa bergerak dan bikin moodku jadi good vibes gitu loh. Itu ini ya, kalau untuk penari ya, dengerin ombak. Untuk penari ya, penari dengerin ombak, dengerin angin, itu bisa kayak ada nada. Ada yang ngajak buat bergerak gitu. Itu really ya? Maksudnya Sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu sudah berarti bisa dibilang menjiwai ya Rizka? Menjiwai sekali. Di antara namanya tarian itu banyak, apalagi Indonesia yang beragam budaya. Beragam budaya. Bisa iya. Yang beragam budaya itu budaya. Yang beragam budaya itu tarian-tarian yang seperti itu tuh ada nggak sih tarian yang emang bener kamu suka banget? Ada satu gandrung. Iya. Itu bukan karena kamu yang dari Banyuwangi. Bukan. Kenapa alasannya? Karena ketika belajar gandrung itu awalnya cuma gerakannya aja. Lama-lama mendalami latar belakangnya, sejarahnya, tujuannya ini apa, untuk apa, terus penarinya ini sebenarnya itu mereka mau membawakan tarian ini untuk apa, sebagai persembahan kah, penyambutan tamu kah, untuk mereka mencari nafkah atau apa. Ketika sudah mempelajari lebih banyak tentang gandrung, ternyata saya jatuh cinta. Dan ketika sudah jatuh cinta, saya menekuni ini dan jatuh hati. Akhirnya kayak masuk gitu. Dengar musiknya aja udah healing banget gitu. Pernah gak sih ketika kamu lagi diem, terus habis itu kamu dengerin musik, terus tiba-tiba tangan kamu tuh gerak sendiri gitu, kayak orang yang kayak orang kesurupan gitu? Enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak. Otomatis tak ya. Otomatis kan? Iya, gitu kayak ada gitu. kayak ada musik gitu langsung jalan gitu ya. Ya, apalagi dulu waktu kuliah kan, kuliah tari itu kita dituntut untuk berproses kreatif. Nah, proses kreatifnya kita itu dengan cara entah itu dengan mendengarkan musik kita berimajinasi atau kita orang kan masing-masing ya Mi. Ketika mencari berproses kreatif itu kan masing-masing, ada yang ngelamun dulu baru dia dapatkan ide. Kalau aku lebih ke melihat lalu mendengar. Ya, lalu mendengar, kemudian explore gitu. Oke, berarti udah dalam banget ya. Ke tarian itu udah dalam banget. Masih nari? Tidak. Why? Kan udah masuk ke jiwa kamu. Otomatis kan kayak orang dulu bilang, oh enggak, kayak kita ambil salah satu contoh si Dewi Gita. Keringetan ya bahas masih nari langsung. Iya. Kayak kita ambil contoh Dewi Gita. Dewi Gita itu seorang penari, sinden, penyanyi juga. Iya. Ya kan? Jadi jiwanya dia udah sampai kapanpun saya akan tetap berkarya dan tetap menari. Rizka kenapa berhenti menari? Dulu saya berpikir seperti itu. Untuk sampai nanti ya? Sampai nanti. Ya. Oh, untuk sekarang? Sekarang berarti enggak? Sekarang enggak. Tapi sometimes di beberapa momen ingin membuat sesuatu lewat tari. Lewat tari. Kenapa kok berhenti Rizka? Kalau boleh tahu. Minum dulu. Ini kayaknya pembahasan seperti ini sudah terlihat sekali di mukanya Rizka itu kayak ada beban. Memang kalau orang-orang yang udah kenal sama Rizka sudah pernah tahu bahwa Rizka cut dari tarian karena something. Nah ini beberapa orang yang tahu Rizka pasti juga bertanya-tanya kenapa harus berhenti gitu loh. Ya kan? Tapi kalau orang yang nggak tahu, yang cuma sekedar followersnya Rizka pasti menganggapnya udah berhenti. Oh berarti sekarang udah kerja di sini, berarti dia udah mau berhenti nari gitu. Tapi sebenarnya ada alasan khusus. Kalau dengar dari cerita kamu yang udah menjiwai sekali, sampai akhirnya kamu bilang enggak. Why? Kenapa? Kalau untuk berhenti total nggak bisa, karena jiwanya di sana. Tapi untuk perform, untuk membuat suatu karya yang melibatkan banyak orang di seni tradisi, apalagi di Banyuwangi, nggak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu tuh karena
Omi tahu yang kemarin aku menjalin hubungan cinta pacaran 7 tahun di bidang yang sama dengan orang seni. Kita udah bangun mimpi berdua, aku akan berkarya sama dia sampai endingnya nanti gitu. Dan dari pacaran pengennya ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi ada something yang memang buat kita nggak bisa sama-sama. Akhirnya dengan sudah bulat tekad kalau udah nggak bisa bersatu, akhirnya saya yang memutuskan untuk lebih baik kita sudahi gitu. Dari 7 tahun, dari 7 tahun yang kita mulai dari nol berkarya bareng, bikin sesuatu dan kita tumbuh di situ sama-sama di dunia seni, dan kita membuat sesuatu yang baru lagi, beda lagi, dan membuat orang lain termotivasi dengan kita berdua nih yang baik-baik aja, nggak ada apa-apa, tapi karena satu hal kita memang nggak bisa sama-sama. Dari situ ada rasa trauma yang amat sangat gitu buat aku menari lagi. Cuman kalau untuk berhenti memang nggak bisa, soalnya udah mungkin untuk perform di depan banyak orang dengan juga banyak orang mungkin masih kalau dibilang enggak, kayaknya kita nggak ngerti ya besok someday ternyata kamu bisa untuk menghilangkan semuanya sampai akhirnya kamu bisa berani untuk perform lagi. Kemungkinan besok mau itu datang lagi kan kita juga nggak ngerti, ya kan? Kalau untuk saat ini memang belum. Sekarang aja aku lihat foto-fotoku atau lihat sampur gitu, itu udah gemeteran, keringet dingin itu. Karena ada mimpi yang terpatahkan. Jadi ketika saya berpisah dengan mantan saya ini, saya kehilangan 2 hal. Hati saya dan mimpi saya. Oke, sebelum berlanjut, mungkin sebagian orang yang udah tahu sama Rizka pasti udah tahu siapa yang dimaksud sama mantan ini. Saya pun juga tahu, beberapa orang juga tahu. Panas ya, Wak. Gemeteran lah. Oke, nggak apa-apa. Memang ini ya Rizka, kalau boleh tahu, pacaran dari 7 tahun berarti berkenalannya di saat posisi udah mengenal seni, atau 7 tahun pertama awal pertama bertemu di tarian. Jadi awal ketemunya tuh 9 tahun sebelum pacaran. 2011 itu awal ketemu. Ada lomba di provinsi. Kamu kelas berapa itu? SMP, kelas 2. Ketemunya. Jadi dia ini coachnya saya guys. Oh iya guys. Jadi dia kan sudah diinter Anda ya guys. Komposer. Nggak tahu waktu itu kan 2 SMP ya. Komposer waktu itu. Terus habis event itu kita nggak ketemu lagi kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, terus akhirnya dia ada ketertarikan gitu dengan saya gitu. Dan Anda juga ada ketertarikan ya waktu itu SMA kelas 2. Habis itu udah kita in relationship, pacaran, jalan. Oke, jalan ya kan. Tapi banyak batu kerikilnya, banyak rintangannya, banyak. Terus sampai tapi 7 tahun sampai selesai kuliah. Inginnya kan ke jenjang yang lebih serius kan. Soalnya kita udah ngerasa udah ini banget gitu. Udah kapal banget lah ya, couple goals lah. Ya, Omi lihatnya gimana dulu? Apa namanya? Kalau misalkan orang yang tahu sama Rizka, sama mantannya Rizka pasti oke, ini kayaknya bakalan jadi kayak sorry kalau misalkan aku boleh sebut, ini bakalan kayak punya sanggar yang gede gitu nggak sih? Punya impian kayak gitu nggak sih? Mata aku pedih. Kayaknya mau nangis. Mohon maaf tisu. Enggak aman. Ya lanjut. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi salah satu apa sih namanya, biar beberapa waktu yang lalu setelah Rizka mengalami kalau kemarin si Funky ada mengalami pandemi kehilangan karena memang ditinggal alam ya kan, karena alam. Kalau yang ini memang ditinggal karena memang posisinya entah si Rizka yang meninggalkan atau si Sana yang meninggalkan. Intinya mereka memang harus selesai karena ada something yang tidak bisa sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Dan bulan ini setahunnya kita berpisah. Sampai kamu kenapa harus di anniversary gitu loh? Kemarin ada gitu ya perpisahan di anniversary. Soalnya gimana, 7 tahun nih bareng-bareng. Terus
ketika dia benar-benar udah kita nggak bisa sama-sama, belum ada setahun dia sudah ini loh, sudah membangun kisah baru. Alhamdulillah. Ya, dengan Alhamdulillah. Aku ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah dengan ekspresinya beda. Dengan saya yang waktu itu memang kita kan putus tuh nggak ada sakit hatinya, maksudnya memang karena keadaan harus berpisah. Karena udah tahu kondisinya. Dan saya membangun isu, aku yang salah nih, karena aku yang memutus dan aku berusaha buat gimana caranya dia sakit hati sama aku supaya dia cepat dapet gitu. Dan saya berhasil. Ini fakta. Faktanya seperti itu. Iya. Faktanya seperti itu akhirnya. Dan alhamdulillahnya dia bisa. Soalnya waktu awal putus tuh kan berat banget. Iya, gitu. Karena udah 7 tahun. Nah, putus itu kan pas pandemi. Jadi untuk kita nggak ketemu itu ada alasan. Karena pandemi. Itu kayak patahnya itu nggak bisa digambarkan. Pokoknya itu patah hati yang bener-bener karena keadaan kita nggak bisa nolak. Dan di situ baru Rizka tahu kalau sebenarnya di balik ini semua itu udah direncanain. Ternyata teman-teman nih respect banget ya ke aku. Ternyata keluarga aku nge-keep aku ya. Ternyata I lose him but I found me. Gitu. Jadi ketika aku kehilangan dia, aku nemuin aku sendiri. Dan caraku buat healing aku waktu itu kan putusnya tanggal pertengahan bulan. After itu aku punya project nih. Aku punya project photoshoot, video untuk tari, terus untuk video buat ya ada video sama PH di sana. Kemudian pas bikin itu aku beneran nggak bisa gerak. Rasanya tuh kayak yang jiwaku hilang kemana. Aku denger musik itu udah nggak peka gitu. Tapi sampai separah itu. Tapi teman-teman bangun vibes-nya itu bagus banget. Jadi kayak yang oke, kita break dulu. Dibiarin aku explore apapun, explore gerak, explore aku healing gitu. Terus pas udah ready, udah harusnya take siang, kita jadinya take mau maghrib itu sore. Itu yang video yang di pantai itu sujud bumi yang hitam-hitam di pantai itu ya. Sama yang pakai dress putih tuh, itu lagi banget nggak bisa dengerin apapun, nggak bisa feel apapun. Jadi pancingan mereka itu pakai, itu mereka ada aja buat bangun vibe saya. Kalau misalnya nggak bisa hari ini nggak apa-apa, kan udah make up, kalian udah siap gitu. Kan Rizka nih yang in frame gitu. Kamu harus bener-bener ready gitu. Akhirnya mau nggak mau, oke, aku push aku sendiri, aku berusaha melawan rasa yang nggak enak itu. Akhirnya bisa. Dan alam mendukung. Waktu aku pengen bikin movement yang aku pengen ada kilatnya datang beneran. Omi cek di Instagram. Itu bukan editing tapi kilatnya ada. Itu kayak ada kayak semacam, kalau gampangnya semacam telepati sama alam gitu kali ya. Kayak kalau kita punya niat semesta akan mendukung gitu. Dan ketika itu udah selesai, baru aku pelan-pelan healing kalau ini keputusannya aku harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Katanya hidup harus terus berjalan gitu. Jadi ya aku harus bikin apa lagi nih buat menginspirasi orang lain. Nah, tapi ternyata aku salah. Aku harus berdamai dulu sama aku sendiri. Gitu. Aku harus sembuh dulu baru aku bahagiain orang lain. Gitu. Dan itu prosesnya tuh jatuh bangunnya itu nggak sebentar, tapi aku nggak pernah nge-publish itu nih. Aku nggak pernah nunjukin ke sosmed atau ke siapapun di circle-nya aku kalau aku itu nggak bisa apa-apa. Padahal aku sekitaran semingguan kayaknya. Itu yang nggak makan, nggak ini, nggak. Iya, benar-benar stres banget. Dan sampai drop, sampai yang aku demam sampai 39,8 derajat di rumah. Hampir kejang itu. Hampir kejang. Dan jadi, kamu berusaha untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan aku masih video call teman-temanku, senyum-senyum, ketawa di posisi yang kayak gitu. Ya. Jadi kayak yang aku butuh vibes dari teman-temanku nih. Aku butuh yang biar terisi juga gitu loh. Bener.
diri kamu tuh biar terisi, biar nggak mikir yang aneh-aneh ya gitu kan, biar nggak kepikiran yang sana terus gitu nggak sih? Karena itu salah satu jalan apa ya, kayak jalan biar otak kita tuh terisi sama yang lain, jadi nggak terfokus sama hal-hal yang itu. Tapi Riz, sampai separah itu kamu sakit? Karena 7 tahun nggak, aku ngerasanya bahagia gitu. 7 tahun tuh rasanya bahagia, meskipun ada cekcok itu dikit gitu. Kita selalu ada solusi. Kamu ngerasa cocok? Iya, waktu itu. Waktu itu. Sampai akhirnya kamu selesai Dan oh ternyata memang kalau dilanjutin nggak bisa gitu. Nggak bisa karena memang kamu menyadari ternyata kamu kayak seolah-olah kamu memaksakan diri bahwa oke, ini kayaknya nggak bisa nih diterusin ya gitu. Iya nggak kan? bisa, iya. Berarti ada kata pemaksaan. Ya kan? Ada pemaksaan, ada satu unsur yang memaksa kamu untuk oke, ini nggak bisa harus selesai. Emang ada seseorang yang buat aku berpikir ulang berkali-kali untuk lanjut sama Mas gitu. Dan ini berat banget buat aku harus memilih salah satu di antara mereka. Tapi karena ikatannya aku sama Mas ini belum ada ikatan, masih pacaran, jadi aku memilih untuk menyudahi. Karena ketika menikah, aku pengennya menikahkan 2 keluarga gitu. Nggak hanya aku sama dia. Ketika aku memaksa, bisa nih kita berdua nikah. Tapi keluarga kita gimana gitu. Kalau udah ada luka di antara salah satunya, bahkan keduanya, ini akan sulit kita jalan ke depan, berkeluarga. Kalau jadi hubungan berdua mah ya tergantung kita gitu kan. Nah gitu. Tapi boleh nggak kalau misalkan aku bertanya tentang sebuah kejujurannya Rizka? Selama 7 tahun kamu happy? Sama dia happy? Sometimes ya enggaknya itu karena aku pacaran 7 tahun, 5 tahunnya LDR. Jadi kan pasti banyak tuh yang godaan. Tapi permasalahan LDR itu juga sudah bisa kamu atasi dengan baik ya kan, dengan ada dengan perjalanan 7 tahun itu. Setelah kamu putus nih, setelah kamu udah selesai, dari sekian tahun yang kamu bilang kamu baik-baik saja, terus habis itu kamu menemukan titik putus, sampai akhirnya kamu menemukan kalau aku boleh nanya presentasi dia baik sama dia buruk. Dia baiknya berapa, dia buruknya berapa? 70-30. Apa yang baik dan apa yang buruk? Mana yang baik, mana yang buruk? 70% buruk atau 70% baik? 70% baik. 70% baik. Aku nggak pernah ingin menunjukkan jeleknya orang. Jadi segimanapun dia ada ini benefitnya ke aku, dampak positifnya ke aku tuh gede banget. Jadi untuk dia gimana jelek-jeleknya dia tuh aku simpan sendiri dan aku telan sendiri gitu. Meskipun setelah putus nih ternyata ada suara simpang siur tentang aku, mungkin bukan dari dia tapi dari circle-nya, dan aku memaklumi itu karena posisinya aku yang memutus gitu. Jadi berusaha untuk kamu terlihat seperti sosok toksik atau sosok yang salah. Ya nggak sih? Iya. Kamu berusaha untuk jadi itu walaupun sebenarnya kamu nggak seperti itu. Mungkin kan opini orang, kita tidak bisa membangun opini orang. Oh iya, betul. Gitu kan. Kita nggak bisa terlihat selalu baik di mata orang. Benar. Dan itu nggak apa-apa, aku bebaskan. Kamu mau bilang selama 7 tahun, oh mungkin di Surabaya kamu nggak akan lurus-lurus aja, pasti ada yang lain, pasti kamu selingkuh sama ABC, kamu pasti jalan sama ini tanpa diketahui cowokmu, kamu di sana pasti main-main, kamu semaumu sendiri. Dan aku iyain semua omongan orang, karena aku nggak harus menceritakan ke satu persatu orang siapa aku, gimana aku, apa prestasiku, bagaimana luka aku nggak harus cerita itu. Benar. Gitu. Nggak perlu menjelaskan nggak juga. Perlu menjelaskan. Kalau menjelaskan satu persatu juga bakalan susah juga ya kan. Tapi pasti
Kalau aku boleh bilang dengan kondisi yang seperti ini, dengan ceritanya Rizka yang seperti ini, jadi kayak ada beban yang luar biasa di dalam dirinya Rizka yang tidak bisa diceritakan ke semua orang, dan kamu harus menanggung itu sendiri, dan itu bakalan berat. Kalau bisa dibilang itu gila. Justru aku mungkin lebih ke aku mental illness nih. Aku terapi ke psikiater sampai ke psikiater. minum Mental illnessmu yang dalam bentuk seperti apa? Mungkin dari teman ngobrol mungkin nanti juga bisa belajar tentang mental illness itu sebenarnya apa? Mental illness itu kesehatan mental kita itu terganggu. Kalau di Indonesia orang bilang sakit itu kan badan, tapi kalau sebenarnya Mental kita illness. telusuri sakit badan kita tergantung dari pola pikir kita. Betul. Nah itu mental saya yang sakit, pikiran saya yang sakit karena waktu selama perjalanan kuliah tuh sampai selesai ini lulus nih banyak pressing nih di saya dari lingkungan, dari keluarga, dari pihaknya Mas dulu gitu. Jadi Mas menuntut untuk cepat merit, maksudnya kita ke jenjang serius nih gitu. Keluarga ya gitu. Terus circle-nya harus cepet lulus nih, cepet lulus, cepet ini, cepet itu, persaingan juga gitu kan, kompetitif gitu. Jadi kayak aku merasa kok nggak ada yang di pihak aku ya, kok aku nggak didengerin ya, omonganku ini kok nggak ini. Akhirnya aku punya trauma masa kecil, akhirnya aku terbiasa untuk memendam semuanya sendirian tanpa aku harus cerita ke orang karena aku takut menjadi bebannya orang, termasuk orang tua aku. Lalu sampai dewasa itu terbawa. Jadi kamu pendam sendiri. Pendam sendiri. Aku share ke orang itu baiknya, happy-nya aku. Gitu. Orang tahu aku tuh nggak pernah sesedih itu. Nangis pun di depan orang enggak. Jadi kayak semua aku telan sendiri ketika aku udah benar-benar down, berat badan turun drastis. Terus aku udah berpikir aku harus cari seseorang yang bisa dengerin aku. Aku kalau cerita ke orang di Indonesia tuh sebagian besar bilangnya kalau aku tuh kurang ibadah. Mental illness tuh bukan itu. Jadi mental illness tuh bukan karena kurang ibadah, tapi karena kita itu butuh tempat untuk mendengarkan kita dengan semua cerita kita. Yang sakit itu jiwanya, bukan badannya aja gitu. Bukan masalah kita sama Tuhan. Itu tergantung urusan dapur kita menurut saya. Nah ketika ke psikiater ternyata sejak kapan seperti ini, kan kita ngobrol tuh sharing-sharing gitu. Saya nggak mudah terbuka dengan orang, dan itu butuh waktu lama, hampir 3 bulan baru saya mau cerita semuanya. Sebenarnya ada masalah ini, lalu didiagnosis. Saya suka menyimpan apapun itu dan menunjukkan senyuman ke orang lain. Ternyata itu penyakit. Kayak semacam joker gitu nggak sih? Ternyata penyakit. Akhirnya saya Joker, sakit sendiri. Joker kan juga sakit, mental illness juga. Sosok Joker itu juga mental illness kan. Tapi kalau Joker itu sosok yang disakiti. Sosok yang benar-benar disakiti, terus akhirnya dia hanya menunjukkan senyumnya aja. Tapi kamu bukan jokir kan? Bukan. Gak ada ini kan. Semoga aja tuh bisa kamu bisa ngerti karena setelah tahu dari psikiater, akhirnya kamu bisa karena udah tahu nih, udah didiagnosis, oke, ternyata aku seperti ini, ternyata aku punya rasa sakit. Akhirnya sama psikiater apa yang harus dilakukan sama Rizka? Diceritakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu simpan sakit hatimu itu tuangkan. Kalau kamu nggak percaya sama orang, kamu bisa tulis, kamu bisa rekam suara kamu buat koleksi pribadi kamu, gitu. Kamu harus punya sesuatu untuk tempat membuang semuanya, gitu. Dan Memang harus diutarakan. Biar nggak memendam. Kenapa sampai ke psikiater? Karena ketika udah ini merasa tertekan, itu kayak banyak suara gitu di telinga Mi, kayak banyak orang ngomongin aku, kamu harus kesini, kamu harus kesini. Naik motor tuh ya, ada truk, pengen masuk di bawahnya truk gitu loh. Terus kayak pas ngejob nih di hotel kan tinggi tuh, misalnya lantai 13, pengen lompat rasanya dan nggak takut. Ada banyak suara di telinga gitu. Gitu. Waktu beneran down gitu. Terus itu nyakitin diri Rizka sendiri. ngalamin sendiri.
Iya, tapi kan aku nggak pernah cerita ini ke semua orang dan kamu baru cerita. Jadi itu yang sampai gigitin gitu, sampai yang ini pusing kan benturin tembok itu udah biasa, jadi luka-luka gitu. Rizka juga seperti itu. Itu belum lama, masih kemarin, masih Wow. 1-2 tahun lalu, belum lama. Jadi ada di titik itu dan orang tua aku nggak tahu. Aku cerita ketika udah selesai hubunganku sama Mas, udah selesai, aku udah healing, itu aku baru cerita kalau sudah berusaha untuk bisa baru aku cerita dan orang tua aku akhirnya mengetahui kalau aku sakit ya. Dan aku itu pas minum obatnya kayak obat penenang gitu loh, minum obat itu akhirnya dokter psikiaternya bilang kalau udah nggak usah diminum ketika kamu udah merasa better gitu. Berarti juga pakai obat diutarakan, ya kan? Diutarakan. Yang parah sih sama pakai obat sih, Riz. Kalau orang sakit sampai minum obat itu menurut aku yang sudah itu luar biasa parah sakitnya. Sesakit itu berarti kisahmu sampai buat kamu seperti ini. Kalau aku bisa bilang gila. Iya, aku baru ngerasain kenapa orang sakit jiwa itu mereka sering ngomong sendiri. Karena halusinasi. Di telinga tuh beneran banyak yang ngomong kayak berisik gitu. Dan aku tuh kalau udah kayak gitu jangan dikasih tahu aku harus ngapain, jangan. Kamu harus sendiri. Aku harus sendiri. Kalau enggak peluk aja. Dipeluk itu reda nih. Jadi cukup aku gitu. Dan itu terjadi sering, apalagi waktu skripsian tuh kan, mau karya tuh. Sampai gitu. Aku lihat aku yang sekarang nih, aku bercermin gitu kayak yang alhamdulillah udah ini. Soalnya waktu itu tuh aku kayak yang wajahku itu nggak beraura sama sekali, nggak memancarkan apapun, tapi aku memaksa untuk tetap survive gitu. Separah itu sampai kamu harus minum obat. Sempat bunuh diri? Mencoba untuk bunuh diri. Sering. Sampai aku itu posisinya sering, itu posisi kamu masih pacaran sama mantan atau setelah kamu putus sama mantan? Posisi yang lebih parah-parahnya loh, Riz. Di hampir akhir hubungan sampai setelah putus. Sampai yang aku tuh sholat ya Allah, sambil senyum gitu. Kalau aku boleh, aku pilih ceritaku sendiri. Kalau aku nggak boleh pilih ceritaku sendiri, kalau aku tetap kayak gini, aku nggak apa-apa wes, aku pulang aja gitu. Aku udah nggak kuat, capek banget gitu. Kayak yang kasihan badanku gitu. Kayak yang aku nggak mungkin menyalahkan keluargaku, menyalahkan semua lingkunganku yang bisa nyembuhin aku sendiri gitu. Betul. Tapi jangan lagi kayak yang gitu loh. Kayak aku mau udah capek gitu sebenarnya ya. Itu karena ada ceritanya menuju akhir hubungan sampai putus hubungan udah yang seperti itu. Itu mantan tahu kondisimu? Mungkin tahu, mungkin. Aku nggak pernah cerita. Pun sama mantanmu. Ketika kamu pacaran dan mengalami mental illness yang seperti itu, dia juga nggak ngerti. Kebayang gitu kalau misalkan dia ngedengerin podcast ini terus dia kayak aku nggak jadi deh. karena kondisinya seperti itu. Tapi itu benar kata Rizka bahwa ketika kita sakit itu yang bisa menyembuhkan kita sendiri itu adalah kita sendiri gitu loh. Yang bisa membuat kita kuat ya kita sendiri, yang bisa membuat kita down itu juga ya kita sendiri ya kan. Sebenarnya kalau misalkan kamu pengen kuat, oke, ini kayaknya fine aja, aku bisa ya bisa. Percaya gak sih? Yeah. Terus kalau misalkan kamu bilang, aduh kenapa nih, kayak aku lagi down terus, itu bakalan down terus. Ya nggak? Iya. Oke. Sampai separah itu. Sekarang udah oke. Udah. Kalau dulu nafas gini aja rasanya kayak ada yang nahan-nahan gitu, Bi. Kalau sekarang udah lega gitu. Udah lega.
ini aku harus mempertanyakan loh, Riz, antara kamu ngomong lega sama aku tuh lega yang beneran atau lega yang oke, aku masih ada sisa-sisa? Kalau nggak ada sisa bohong banget ya, karena kan ini tuh lama gitu loh lukanya, bertahun-tahun. Jadi masih nyisa, cuman I'm okay sekarang. Enggak yang seperti dulu. Enggak yang seperti dulu. Bahkan aku tuh gendutan sekarang. Salah satu bentuk Cabi. kamu berhasil untuk healing, Berhasil untuk self-healing healing gitu ya. dan ketika aku sekarang nih aku mau make up, mau dress up gitu. Jadi udah menikmati. Aku kasihan sama aku. Karena selama ini udah aku ajak berjuang nih, hatiku udah bolak-balik berantakan kayak gitu-gitu loh. Aku pengennya sekarang self reward buat aku. Betul. Aku mau kasih apa nih buat aku sendiri gitu. Sekarang aku ada di fase itu. Beneran aku pengen bahagiain aku sendiri. Kamu mau apa? Aku kadang di cermin gitu. Kamu mau apa? Beli make up. Ayo beli make up. Kamu mau baju? Beli baju. Ayo beli baju gitu. Kayak yang kamu mau kemana? Jalan-jalan. Mau ke pantai. Yang kamu suka banget ke pantai sendirian nih. Pantai sendirian. Kalau aku pengen keluar sama siapa ya udah aku telepon, nggak bisa ya udah ntar tunggu waktunya, mau keluar sama si A, si B, mau ke tongkrongan sama Omi, keluar sama Omi gitu. Dan aku udah merasa kalau udah cukup, sakit-sakitku cukup deh kayaknya. Kasihan gitu ke aku. Terus aku pengen tunjukin ke orang tuaku, ke keluargaku kalau aku tuh seperti apa yang mereka pikir. Karena sama ini kan mereka nggak tahu aku seperti apa gitu. Aku sekarang udah jadi apa yang mereka pikir gitu. Mereka pikir atau mereka mau? Dua-duanya. Mereka pikir dan mereka mau. Kan nggak ada orang tua yang pengen anaknya gila. Mental illness tuh kan setengah gila kan. Oke. Nggak ada orang tua yang kepengen anaknya gila atau anaknya sakit ya. Pasti orang tua itu pasti minta atau membuat atau menciptakan kebahagiaan untuk anak. Versinya orang tua. Versinya orang tua. Ya kan? Versinya orang tua. Karena saya sendiri juga jadi anak, juga jadi seorang ibu. Jadi kadang kalau misalkan ngomongin masalah orang tua ini masih harus ada yang gini loh. Ternyata kadang orang tua itu tidak mengerti apa yang diinginkan sama anak. Dan orang tua lebih banyak egoisnya untuk menentukan anak. Itu ada yang seperti itu. Ada. Dan itu terjadi. Kita ngebahas masalah yang itu tadi di part yang kedua. Tapi terakhir untuk closing di part yang pertama, Rizka setelah menjalani mental illness yang luar biasa, satu pertanyaanku. Iya. Are you happy now? Now I'm very happy. Aku merasa blessed banget kayak yang alhamdulillah. Udah lepas banget? Lepas ya. Udah lepas banget, udah gak ada trauma-trauma. Maybe masih ada nyangkut-nyangkutnya, cuman nggak yang takut untuk memulai melangkah lagi gitu. Kalau saya mau bicara pesan untuk yang part yang pertama adalah ketika kamu sakit, siapa yang bisa menyembuhkan adalah kamu sendiri. Di part kedua lanjutnya, tenang.